Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia memiliki ragam suku ya teman-teman. Salah satunya suku Tionghoa atau biasa kita sebut suku Cina. Suku ini merupakan kelompok etnis imigran terbesar yang berasal dari Tiongkok Selatan yang berimigrasi karena faktor sejarah. Dan suku Tionghoa banyak tersebar di Indonesia, salah satunya di daerah Jawa ya teman-teman. Berikut kita akan melihat beberapa momen di mana orang Cina yang pasti berbahasa Jawa ya teman-teman. Dan ada juga momen di mana orang Malaysia terkejut kenapa bisa Cina Indonesia pasti berbahasa Jawa, sedangkan Cina yang berada di Malaysia tidak pasti berbahasa Melayu ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran seperti apa videonya. Tapi sebelum video ini kita lihat, aku mau bagi tahu teman-teman kalau video ini aku lihat dari channel YouTube Indonesia Elite Group. Untuk linknya nanti aku letak di deskripsi bawah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan lupa support dia dan support aku. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa videonya. Let's go! Tak pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa. Serius ni. Kalau tak percaya, tengok ni. Lu lihat dari ujung endas gua sampai ujung sikil gua, mana ada mendoknya sih? Kita kalau nyangkem itu Jakarta abis, alias galon jedok. Salah siji kabupaten. Aku belajar bahasa Jawa di Cina. Etnik Cina atau Tionghoa di Indonesia merupakan etnik Tionghoa terbesar di luar negara Cina atau Cina daratan. Bahkan jumlahnya lebih dari 10 juta jiwa. Orang Tionghoa di Pulau Jawa konon merupakan keturunan etnik Cina tertua di Indonesia yang datang secara bertahap melalui gelombang kecil dimulai dari abad keempat Masehi. Itulah sebabnya banyak Tionghoa Jawa yang sekarang berasimilasi dengan budaya setempat. Ditambah lagi, orang lokal di Pulau Jawa memiliki keserasian karakter dengan orang-orang Tionghoa. Wow, keren guys. Sehingga orang Tionghoa terbiasa bergaul dengan penduduk lokal dan lama-kelamaan budaya dan bahasa mereka mulai terkikis. Hal ini berbanding terbalik dengan di Malaysia, di mana orang Tionghoa tetap bersikeras mempertahankan jati diri sebagai orang Chinese. Wow. Dan tentu saja, melihat orang Tionghoa Indonesia, orang Malaysia merasa heran karena tidak biasa terjadi di negaranya. Di mana orang Tionghoa Indonesia tidak hanya fasih berbahasa resmi negara, tetapi juga lancar berbahasa daerah. Wong sing seneng iri, wong sing seneng irengki, 야산에 gampang penyakitan. Aku asline orang Cina. Cina. Mendoknya Chinese. Jawa. Tapi ingin jadi orang Indonesia. Piye caranya? Aku sangat suka Jawa, orang Jawa. Salah siji warga Kabupaten Ponorogo ditemokno mate pas ngising jeding. Bawa acara di Salah siji kabupaten. Salah siji warga pas ngising nih jeding. Cawedok saka Kutha Madiun diplukoto entek-entekan karo lanangan sing lagi dikenal saka Facebook. Brompite digondol mlayu sakwise diajak hoho hihe sing salah siji foto. Cawedok Cawedok saka kutha karo lanangan sing lagi Mungkin bagi orang Malaysia, bahasa Jawa itu terdengar lucu. Bukan orang Malaysia saja sih, tetapi bagi siapa saja yang mendengar, mengenali, dan mencobanya, pasti akan dipenuhi aura jenaka.
Entah bagaimana asalnya bahasa ini tercipta, tetapi memang begitu adanya. Hal inilah yang membuat bahasa Jawa begitu unik dan kerap menjadi perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan bagi orang Tionghoa sendiri, bahasa Jawa begitu seksi di mata mereka. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi terjadi di mana saja yang terdapat perkumpulan orang Jawa, termasuk di Malaysia itu sendiri. Orang Tionghoa begitu tertarik ingin belajar bahasa Jawa. Padahal kalau dipikir-pikir, bahasa Jawa merupakan lawan dari bahasa Cina Mandarin, baik dari segi logat maupun pola suku kata. Iyalah. Namun anehnya, orang Tionghoa tetap saja bersikeras untuk mempelajari dan menggunakannya. Bahkan di kalangan orang-orang Cina, baik di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya hingga Cina daratan, terdapat komunitas-komunitas Cina Jawa yang terus melestarikan bahasa Jawa. Tak pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa. Serius ni. Kalau tak percaya, tengok ni. Mantu ni ya. Oh, ini mantu. Tanya lah. Besar wingi lah. Besar ya. Makan gede. Makan besar. Follow lah TikToknya, TikTok. YB Jawa Skincan. Okey. Follow. Bocah-bocah follow lah. So mampir-mampir lah. Ngot situ kabeh mampir nang Skincan 3 tahun melawat Selangor. 25 tahun melawat Selangor. Nak cuti pusing Selangor dulu. Karo koncone kabeh yo tekan nang coba jenenge Samad bone Samad laman koko anake sing jadi soke anake Farhan delok ya sebab Macam mana boleh cakap Jawa ni? sempadan saya rumah saya dengan Jawa. Yang terakhir rumah saya dengan Jawa. Jiran saya Jawa. Saya waktu kecil bekerja Raja 5 bekerja dengan Wak Isrok, namanya Wak Isrok bin Majid. Arwah lah, dah meninggal lah. Itu macam papak saya lah. Saya kerja kantin dengan dia, sapu-sapu lantai, cuci piring, buat air dan sebagainya. Raja 5 kawan dengan anaknya tidur kat rumahnya, mangan kerobong cowo, mangan sambal toto lah, turu mangan turu sama toto. Keluar Jawanya. Kape ni. Ini ada salah satu konten YouTuber, karena saya pas lagi searching tuh ya, mau cari film horor, saya ketemu ada salah satu YouTuber WNI yang saat ini berada di Malaysia. Dia itu mengatakan, membandingkan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Dia mengatakan bahwa malu nggak sih, orang Tionghoa Malaysia itu pandai bahasa Mandarin, tapi di Indonesia malah mereka nggak ngerti bahasa Mandarin. Justru malu lagi ketika di mana mereka itu sudah mengaku Malaysian tapi nggak bisa bahasa lokalnya, bahasa nasionalnya, itu lebih memalukan. Nah, ini anak atau cucu? Cucu. Oh cucu. Ini untuk beli-beli permen. Iya. Iya. Bapak kalau bahasa Jawa tahu enggak? Iso situ-situ. Lah nek ibuke ngomong basa enggak. Nek bapake bahasane bahasa apa, Bu? Bahasa Kek. Oke, berarti podo karo sing nang Singkawang ngono ya, Bu ya? Oh, sama ya, Pak ya? Iya. Bahasa Jawa mereka, guys. Wong Cina ojo sampai ilang Cinone. Wong Jawa ojo sampai ilang Jawane. Tapi nek aku yo next level lah kuwi. Aku Cijo alias Cina Jawa. Iya bolo. Wong aku misalnya dikongkon balik nang negara Mandarin kaya aku wis wegah aku. Aku wis betah nang kene kok. Wegah balik meneh nang negara Mandarin. Aku wis cocok nang kene. Aku iki negara Indonesia dan aku bangga kok. Wong nasionalis pol aku iki. Cijo alias Cina Jawa bolo. Wis wong ganteng wong sangar ngene kok. Cijo ngene kok. Oke bolo. Bineka Tunggal Ika bolo. Berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. Nggih. Jarene Cina nggih bejo kula. Cina Surabaya mriku. Susah jadi orang Jawa. Loh susah piye? Bahasanya susah. Kenapa? Tanah gali-gali keluar air kata sumu. Nangis sih.
Tanah niku lek dikeduki malah matu banyune. Sumur. Daging kici-kici potong kici-kici goleng-goleng pakai kecap. Namanya sumuk. Semur. Binatang kici-kici gigit panas-panas. Katanya semut. Nggih bener. Bareng panas nggih. Kipasan. Panas rek ngoten ya Pak. Panas kipas kata sumuk panci sumuk temen. Orang Hong Kong pinter bahasa Jawa. Keren guys. Jawa tinggi Bu. Masih gadis Bu. Gadis. Tapi sudah tidak gadis lagi. Misi kecil. Oh. Ya Allah ini temennya. Podo. Kau iso bahasa Jawa Mas belajar ini? Aku belajar bahasa Jawa di Cina. Ada satu kampung di sana kecil, kampung kecil. Kayak hutan di sana. Aku belajar. Kenapa ya pede banget Cina-Cina Surabaya di series ini ngomong pakai bahasa Jawa gitu? Medoknya parah. Gue punya juga temen kuliah dari Jawa. Dia Cina dari Jawa gitu. Aduh logatnya kental banget. Cantik padahal tapi kalau gak lagi ngomong. Ya teman-teman, karena ini adalah sebuah pertanyaan, ada tanda tanyanya. Kenapa sih kok pede banget pakai bahasa Jawa gitu? Tanda tanya kan dia itu tadi. Ya kurang lebih gitulah kalimatnya. Ini saya pengen untuk menjawab. Kenapa kok kami itu yang di daerah ya itu ya pede-pede aja menggunakan bahasa daerah kami gitu. Ya untuk yang satu ini mungkin saya nggak akan menjawab sendirian. Saya punya ide sebenarnya untuk menelepon kawan saya si Indra Pramujito atau Itol. Dia memerankan karakter Ricky dan juga nanti saya akan mencoba untuk menelepon Siska yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Itol. Wah, ini gak diangkat nih nyambut gawe kok. Halo Tol. Hai. Lagi apa kon? Biasa kayak lagu. Asem kayak lagu rek. Musisi raimu yo. Iya, baik sih. Apa rek? Gak tau, aku rapi takon langsung yo. Iki quick question. Kenapa awakmu? Hah? Iki apa ya? Kuis lagi? Gak, istilah jawaban iki quick question. Kenapa kok awakmu iku pede menggunakan bahasa Jawa? Kenapa? Ono sing takon sih, kenapa kok pede banget gitu loh, padahal kan medoknya kelihatan banget kan, kayak banget gitu loh, medok banget. Ih. Ini mau tahu banget apa mau tahu aja? Gak tol temenan iki aku gak konten, jangan ayo dang cepet. Iki aku gak kesuwen di awakmu. Mari aku telepon Jennifer soalnya ayo dang, apa jawaban? Ya, yo karena apa? ini jawaban singkatnya yo ini. Cino raiku tapi Jawa gede ku yo. Waduh, kon niku. Itu jawaban singkat loh. Iya. Aku aja adalah keturunan etnis Tionghoa, tapi aku lahir besar merucut nang Malang Pak. Terus yo, basa apa dong? Aku basa Mandarin gak mesti gitu Pak. Ya basa Jawa lah kita gawe gitu. Dan ya apa ya maksudnya? Aku itu seneng diomong oleh Jawa nih, malahan loh yo. Jawa nih berarti aku ngerti budaya, aku ngerti etika, ngerti unggah-ungguh lek wong Jawa ngomong. Karena bahasa itu adalah budaya, aku juga gak sekedar ngerti bahasanya, tapi yang mencakup semua nih dong harusan. Oke, sip. Ya wis to, lek misale kayak ngono ya jawabanmu tak keep engko bakal tak gawe bahan diskusi ya. Sun ya, waktune ya. Aku langsung telepon Jennifer iki soalnya. Yuk, sun. Ya ini senang sebelah aku Jennifer. Gak mungkin. Oh iya. Seplak ambek bojomu kan. Dia wedi ambek bojone rek. Soalnya kan dia tuh kan punya istri. Tapi dia tuh aktingnya tuh mesra-mesraan mulu. Tapi bojone dia sangatlah menerima itu lah. Kan akting kan tol ya. Ayo wes, yuk. Ayo. Nyambut gawe ya. Halo Jen. Halo Mas Bay. Ya Jen. Sorry ya aku dadakan telepon. Enggak, aku mau berangkat gereja. Oh iya arep nang gereja. Sorry ya sepurane iki langsung ayo. Pertanyaan iku ngene Jen. Kenapa kok awakmu iku pede menggunakan basa Jawa? Apa ya logate iku akeh wong sing kaya jijik ngono kaya lapus sih kon lebih baik gak ngomong ngono kan.
Apa alasanmu kamu pede menggunakan bahasa Jawa di keseharianmu, Jen? Lalu aku izin Mas Bay. Kan aku emang kan lahir brojol sampai gerak daplok. Aku besar ya nang Surabaya. Jadi bahasa sing melekat nang aku ya Surabaya. Iku jadi diriku. Jadi kenapa ya aku harus malu kok jadi diriku dewek kan? Terus menurutku ya medok iku bukan satu hal sing kudu ditutupi. Kesannya kok kayak tabu ya buat orang-orang. Padahal iku lho yang nunjukno keagamaan kita sebagai orang Indonesia toh. Iya. Oke, Sun Jen, jawabanmu langsung to the point, gak kok itol mang laren ngalor ngitur. Oke. Ya, jadi langsung iso aku tadi gak jawab dhewe ngono lho, Jan. Misalnya aku ngejawab dhewe kan koyo yo aku atas jawabanku dhewe, tapi kan ini aku mencoba untuk memberikan jawabanmu dan jawaban itol terhadap penonton dan masyarakat luas, ya supaya sok dadi bahan diskusi ngono, Jen. Suwun yo, Jen, nek misale ngono ya, Jen. Yuk. Ya. Aku tak ada wong gak video call ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, kalian bisa mendengarkan sendiri dari orang-orangnya langsung bahwa ketika ada yang tanya kenapa kok nggak malu menggunakan bahasa tersebut, padahal kan itu kayak ya itu persepsi orang kan berbeda-beda. Mungkin ada orang yang melihat bahwa oh itu kayak gini, ya udah. Tapi yang jelas jawaban bold dari orang-orangnya langsung adalah mereka lahir dan tumbuh itu di wilayah situ, dan di wilayah situ menggunakan bahasanya itu ya itu. Nah kalau misalnya mereka disuruh untuk tidak menjadi mereka, sekarang gini deh, apakah yang benar itu kayak gimana sih? Apakah semuanya harus ke sana, harus kayak gini bahasa itu? Ya kan semuanya kan punya ciri khas masing-masing lah. Indonesia ini terbentuk dari persatuan banyak sekali suku dan budaya. Saya tidak mau bilang cuma hanya Jawa, tapi banyak sekali. Ada Bali dengan bahasa Bali, ada bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Minahasa, bahasa banyak sekali, bahasa Sunda, bahasa Madura. Nah kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Namun bahasa daerah kita ya tidak apa-apa, itu adalah kedaerahan kita dan itu jangan hilang, malahan loh ya. Ini pun juga memberikan motivasi terhadap kalian semua saja yang mungkin kuliah di mana di luar kota terus dibilang kamu kok bahasanya kok daerah banget sih, deso gitu. Ya kalau dialek kalian ketika menggunakan bahasa Indonesia masih kental dengan bahasa daerah kalian, ya nggak apa-apa, ya itu ciri khas kalian. Ya ini nanti menjadi bahan diskusi sih. Tapi yang jelas kalau misalnya kami disuruh untuk menjadi yang bukan kami dari lahir, loh kami seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak gitu, kamu harus gini. Loh ya kami dari lahir kayak gitu ya, dan kami besar di sana ya. Go. Bener gak sih? Katanya koko Surabaya itu nak ngomong medok. Ya. Kasih bro. Lu kalau nyangkem, lu lihat dulu outfit yang gua pakai. Nggak ada medok-medoknya kan? Gini deh, lu lihat dari ujung endas gua sampai ujung sikil gua, mana ada mendoknya sih? Kita kalau nyangkem, itu Jakarta abis, alias gaul jedok. Lagian kalian sadar gak sih, kalau Jakarta itu, ya Pulau Jawa, cok. Oke guys, kita udah lihat tadi kan beberapa momen di mana Cina Indonesia yang berbahasa Jawa dan reaksi orang Malaysia yang melihat Cina Indonesia tidak hanya pasti berbahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, tapi pasti juga berbahasa Jawa ya teman-teman. Bagi orang Indonesia ini merupakan hal biasa karena kita tahu bahwa suku Cina banyak tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Tapi bagi orang Malaysia ini merupakan hal luar biasa ya teman-teman. Dan tadi ada juga beberapa tanggapan dari Cina Indonesia mengapa mereka tidak malu menggunakan bahasa Jawa. Yaitu salah satunya karena mereka dari kecil hingga besar mereka dilahirkan di daerah tersebut dan otomatis mereka akan mempelajari bahasa daerah tersebut ya teman-teman. Dan juga mempermudah mereka mempelajari budaya dan etika di setiap daerah tersebut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah malu dengan bahasa daerah sendiri ya teman-teman, karena itu merupakan ciri khas kita sebagai orang Indonesia. Walaupun kita memiliki satu bahasa nasional, tapi kita memiliki bahasa suku-suku yang berbeda yang membuat kita juga akan mempererat setiap persatuan Indonesia, memperkuat persaudaraan di Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videoku. Mohon maaf jika ada perkataan aku salah dalam mengucapkan ya teman-teman, dan cara nge-reaction aku tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Mohon dimaafin ya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!